Mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta yang ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, tahukah saudara bahwa kita tengah hidup di era yang para ahli sebut sebagai era postmodern, di mana era ini sangat dipengaruhi oleh pandangan postmodernisme yang mempengaruhi cara pandang khususnya generasi muda saat ini, bahkan mempengaruhi cara mereka memandang kehidupan spiritual. Dari berbagai sumber yang menjelaskan tentang postmodernisme, dapat disimpulkan bahwa postmodernisme adalah cara pandang dan juga gaya hidup yang menentang atau selalu mempertanyakan segala sesuatu yang dulu tidak pernah dipertanyakan, yaitu dari hal ilmu pengetahuan, suatu kebenaran, dan bahkan penentuan otoritas. Pandangan ini umumnya bersifat skeptis dan lebih memprioritaskan pengalaman dan perasaan pribadi. Contohnya, mereka berpendapat bahwa kebenaran itu ada tapi tidak bersifat absolut, melainkan tergantung pengalaman dan perasaan tiap orang. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pandangan mereka dalam berbagai hal. Dalam kekristenan sendiri, pandangan postmodernisme biasanya juga mempertanyakan hal-hal seperti bukti Tuhan ada atau tidak, apakah Alkitab adalah sumber yang valid atau tidak, pertanyaan mengenai kalau Tuhan itu baik, kenapa ada kejahatan, atau apakah suatu dosa masih relevan ketika banyak orang melakukannya dan akhirnya dianggap normal. Sebetulnya, dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 16-34, Rasul Paulus juga pernah menghadapi situasi serupa saat berada di Athena, Yunani, di mana ada banyak sekali patung-patung berhala yang menandakan adanya banyak cara pandang, filosofi, budaya, dan ilah-ilah. Tidak heran jika Paulus dan rekan-rekannya ditertawakan dan dianggap membual saat membagikan Injil dan berita tentang Kristus.
Namun, di balik itu ada rasa penasaran dan kehausan untuk tahu lebih lanjut dari apa yang diajarkan Paulus. Sehingga Paulus mendapatkan kesempatan emas, yaitu diundang untuk berbicara di sidang Areopagus, tempat di mana siapapun bebas untuk berbicara dan berpendapat. Paulus menggunakan kesempatan tersebut untuk memberitakan kebenaran yang akhirnya membuat beberapa orang Athena menjadi percaya kepada Tuhan, bahkan bergabung dalam persekutuan orang percaya. Sebagai orang percaya, apa saja yang dapat kita pelajari dan lakukan dari pengalaman Paulus di era postmodern ini? Yang pertama, pentingnya memiliki kepekaan akan kondisi kerohanian yang terjadi di era ini. Dipenuhi Roh Kudus membuat Paulus menjadi selalu peka dan tidak tinggal diam saat melihat jiwa-jiwa disesatkan oleh ilah-ilah dan pandangan yang tidak benar. Kita pun perlu dipenuhi Roh Kudus untuk bisa cermat dan peka akan kondisi kerohanian di era postmodern ini, di mana banyak orang tidak percaya akan Tuhan dan kebenarannya, atau sekedar percaya adanya kekuatan ilahi yang lebih besar dari manusia, tapi sosok tersebut bukanlah Tuhan yang benar. Dari situlah kita bisa memakai peluang yang ada untuk membicarakan tentang Tuhan, kebenaran, dan firman-Nya. Yang kedua, siap dan terbuka untuk berdiskusi mengenai Kristus dan Injil keselamatan. Keterbukaan untuk berargumentasi dan berpendapat bisa menjadi cara untuk memulai diskusi di era postmodern ini. Generasi di era ini sangat terbuka dan kritis akan segala hal, serta tidak mudah menerima sesuatu begitu saja. Namun, hal ini dapat kita gunakan untuk berdiskusi, menjelaskan tentang Kristus dan kebenarannya. Sama seperti Paulus yang memakai kesempatan yang ada untuk membuka ruang guna bertukar pikiran, mulai dari orang Yahudi, non-Yahudi, bahkan dengan para filsuf. Ia memberikan alasan dan argumentasi yang tepat dalam menyampaikan kebenaran dan Injil keselamatan, serta menyerukan pertobatan. Yang ketiga, memanfaatkan narasi dan argumentasi postmodernisme sebagai pintu masuk untuk menjawab kebutuhan dari pandangan tersebut. Perlu disadari bahwa di balik argumentasi dan narasi postmodernisme terdapat suatu kebutuhan dan kehausan untuk mendapatkan jawaban yang kuat dan benar. Disitulah kebenaran firman menjadi jawaban. Paulus mengerti akan hal ini, sehingga ia menggunakan situasi yang ada untuk menjawab kehausan warga Athena. Begitupun di era postmodern, saat anggapan akan berbagai pandangan dan ilah-ilah adalah sama, justru hal itu membuka peluang untuk kita untuk menjelaskan mengapa Yesus Kristus yang kita sembah berbeda dari ilah manapun. Tantangan akan pandangan-pandangan postmodernisme ini janganlah dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari, tapi justru sebagai pintu untuk bisa berdiskusi terbuka, berbicara mengenai kebenaran dan keselamatan dengan tetap saling menghormati satu sama lain. 1 Petrus 3 ayat 14 berkata, "Jangan takut dan gentar untuk membagikan kebenaran, sebab dipenuhi Roh Kudus memberikan kita keberanian dan hikmat untuk berkata-kata dengan tepat, sehingga siap menjelaskan iman kita dengan lemah lembut, hormat, dan penuh kasih Allah." Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati. Kita percaya berkat Tuhan, anugerah Tuhan, bahkan rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Boleh tepuk tangan yang terbaik buat Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Katakan haleluya. Haleluya. Kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau datang mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bahkan kami percaya Bapa, di tahun 2025 Engkau yang akan selalu menggenggam erat tangan kami. Jangan pernah lepaskan Tuhan. Biarlah anugerah-Mu besar bagi setiap kami. Mulai dari mimbar ini pagi hari ini kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Peluk setiap kami Tuhan. Urapi setiap kami. Kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Sehingga perkenanan-Mu turun atas setiap kami. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan. Kita datang menyembah Tuhan pagi hari ini. Katakan terima kasih. Oh, terima kasih. Engkau sungguh baik.
Silakan duduk kembali dalam hadirat. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Katakan selalu, selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Katakan sama-sama. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Mari lebih lagi, sekali lagi kata, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita yang luar biasa. Saya minta jemaat Tuhan sekali lagi katakan, Tuhan, Kau sungguh besar. Amin. Karya-Mu sungguh ajaib bagi kami Tuhan. Oh, tiada hentinya. Sungguh Kau, sekali lagi lebih sungguh, Tuhan Kau sungguh besar. Tuhan Kau sungguh, karya-Mu Tuhan. Kami melihat tidak pernah Tuhan kasih-Mu meninggalkan kami. Tidak pernah kami lihat orang benar ditinggalkan. Oh Lord, sungguh. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, katakan, ku mau selalu bersyukur. Yes. Anugerah-Mu Tuhan. Selalu dan selalu. Yes. Amen Lord. Kau membuatku berharga. Mari bersama-sama katakan, ku mau selalu
harus katakan selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata. Selalu dan selalu, selalu dan selalu, kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Angkat kedua tanganmu. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar aku. Ku sanjung Yesus, kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Yuk sembah Tuhan lebih lagi. Ku sanjung kau di tempat tinggi, yes, sebab engkau memang besar aku. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang, yes, menyembahmu Tuhan. Sekali lagi katakan, ku sanjung kau di tempat tinggi, Jesus, sebab engkau besar. Ku sanjung kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Dengan segenap hati katakan, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Boleh tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita yang luar biasa. Katakan haleluya. Haleluya. Segala kemuliaan, kehormatan, kejayaan hanya bagimu Tuhan. Biar namamu ditinggikan, dimuliakan di tempat ini. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Di bumi seperti di surga. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita yang luar biasa. Katakan haleluya. Shalom Bapak Ibu. Semangat memuji nama Tuhan di tempat ini, amin. Sebab hidup kita ada di tangan Dia, amin. Hidupku ada di tangan. Boleh tepuk tangan bersama-sama dengan yes. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Katakan janji sama Tuhan. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhenti. Rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku teguhkan iman.
mau tanya buat Bapak Ibu, siapa yang mau berjalan bersama dengan Tuhan tahun 2025? Tepuk tangannya gak segitu kalau kita mau mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Sebab kita mau berjalan bersama dengan siapa? Yesus, Sang Juru Selamat kita. Haleluya. Kami mau berjalan bersama denganmu Tuhan. Sampai hari ini kami percaya penyertaan-Mu selalu sempurna bagi setiap kami. Amin. Yuk sama-sama katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Katakan sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus kaulah Raja. Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Saya percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa denganku. Kami akan berjalan bersama-Mu Tuhan. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kemuliaan Tuhan akan Dia nyatakan bagi kehidupan. Katakan sama-sama. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Katakan sama-sama Yesus kaulah Raja. Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku selamanya. Denganmu Tuhan, kami akan berjalan bersama-Mu Tuhan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kami akan berjalan bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Yang semangat dengan katakan amin. Yang mau berjalan bersama dengan Tuhan katakan amin. Haleluya. Terima kasih Bang. Yuk jemaat Tuhan saja katakan Yesus kaulah Raja. Angkat kedua tanganmu. Say, Yesus Kau dalam hidupku. Percaya untuk selalu Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Yang lebih lagi Yesus kaulah Raja. Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa percaya untuk selamanya. Say, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa denganku Tuhan. Kami akan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Yuk jemaat sekali. Hanya Kau Tuhan. Yes. Kuasa Tuhan tercurah atas setiap kita pagi hari ini. Katakan dengan Tuhan kami akan berjalan tahun 2025 Bapak. Yes. Ku kan berjalan. Amin. Katakan selamanya. Selamanya. Oh selamanya. Sama-sama sepakat katakan. Selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu
maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita ya. Sama-sama kita angkat pujian. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Amin, terima kasih. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, ini janji kami buat Tuhan. Tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau, katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Saya minta umat-umat Tuhan sekali lagi angkat suaramu di hadapan Tuhan, katakan sama. Dalam. Amin Tuhan. Sepanjang tahun 2024 penyertaan-Mu begitu sempurna bagi kami Tuhan. Apapun yang boleh kami alami, tetap Engkau yang mempesona kami Tuhan. Amin. Oh, di setiap musim kehidupan, yes Lord, Kau selalu ada menguatkan kami. Tetap Yesus, hatiku, amin Lord. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Jemaat Tuhan, sekali Yesus, yes, harapanku. Sebab kami tahu pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah kecewakan.
sama-sama katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya selalu ada. Oh Yesusku, ku cinta. Lebih lagi katakan, sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Mari sembah Dia, sembah Dia. Kasih-Mu begitu sempurna bagi setiap kami. Sampai hari ini kami melihat tidak pernah orang benar ditinggalkan Tuhan. Tidak pernah orang yang berpengharapan kepada Tuhan dikecewakan. Itu janji Tuhan bagi setiap kami tahun 2025 Tuhan. Penyertaan-Mu begitu sempurna bagi kami. Oh ralaba syandara laba ya ralabo. Jesus, peluk setiap anak-Mu yang sedang mengalami kelemahan Tuhan. Allah, sembuhkan setiap yang sakit di tempat ini Bapa. Oh yang miskin Tuhan perkaya, itu janji Tuhan bagi kami. Oh Jesus, sambil kita bangkit berdiri beri kemuliaan buat Allah kita yang luar biasa. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta. Saya minta sekali lagi jemaat Tuhan katakan, sekali karena kasih-Nya. Yes Lord. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi katakan, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih untuk hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan.
Kami butuh Tuhan berbicara buat kami masing-masing dari firman. Jadi tolong Tuhan bicara buat kami, Roh Kudus tolong ajar kami kebenaran. Angkat selubung pada mata kami supaya dengan mata kami sendiri kami bisa melihat keajaiban-keajaiban dari perkataan Tuhan. Tanamkan keyakinan akan kebenaran di dalam kami, supaya pada akhirnya dalam hidup kami tiap-tiap hari, kami terlatih untuk hidup di dalam keyakinan, mengerjakan kebenaran firman Tuhan di dalam seluruh ketaatan. Biarlah dari cara hidup kami yang benar, ada banyak orang dipermudah untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Sementara kami duduk dengar firman Tuhan memberkati kami. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Jadi kalau semua sudah siap untuk dengarkan firman, mari saya ajak Bapak dan Ibu untuk buka bersama dengan saya dalam Daniel pasal yang ke-7. Daniel pasal yang ke-7. Mari saya baca untuk kita ayat 13 sampai dengan ayat 14 Bapak Ibu. Daniel pasal yang ke-7. Ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Alkitab bilang ini Bapak Ibu, Daniel pasal 7 ayat 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan tidak akan lenyap. Kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Daniel pasal 7 ayat 13 dan ayat 14 Bapak Ibu, itu sedang menjelaskan tentang Yesus sendiri. Saudara masih ingat waktu Yesus hadir di bumi dengan menggunakan tubuh kemanusiaan, dia memperkenalkan dirinya kepada banyak orang hari itu sebagai anak manusia. Nah bagi kebanyakan orang, kalimat begini, anak manusia, itu sama dengan anaknya manusia. Padahal tidak begitu dalam pemahaman orang Yahudi. So, dalam pemahaman orang Yahudi, anak manusia itu bukan manusia biasa, atau bahkan juga bukan anaknya manusia. Anak manusia dalam konsep Yahudi itu artinya adalah begini Pak, Ibu, Mesias sendiri, atau Tuhan sendiri, atau Raja atas semesta, itu anak manusia. Makanya kalau saudara baca baik-baik kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saudara akan menemukan setiap kali Yesus menyebut dirinya anak manusia, orang Yahudi marah sekali. Imam-imam kepala, ahli Taurat itu mereka marah sekali sampai merancang bahwa ini orang harus dihukum mati tuh. Itu karena alasan itu tuh. Karena bagi mereka Yesus cuma manusia biasa, anaknya Yusuf si tukang kayu. Waktu Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia, bagi orang Yahudi hari itu dia sedang melakukan tindakan melecehkan Allah sendiri. Makanya kenapa mereka marah sekali kepada Yesus hari itu. Padahal kalau saudara baca di Daniel pasal 7, anak manusia yang dimaksud adalah Yesus sendiri. Nah yang lanjut usianya pada ayat 13 jelas kita paham hari ini itu Bapa. Dan Alkitab bilang di ayat 14 bahwa kepada anak manusia, bagaimana Pak, Ibu? Diberikan kepadanya, lihat, kekuasaan, lalu kemuliaan, lalu kekuasaan sebagai raja. Suku, kaum, bangsa, bahasa akan mengabdi kepada raja yang ini nih. Yang Alkitab bilang, Daniel bilang, kerajaannya tidak lenyap, kerajaannya tidak mungkin akan musnah. Itu fakta. Daniel menulisnya, sudah? Nah sekarang mari saya undang saudara untuk lihat dengan saya Matius pasal 6. Waktu anak manusia itu beneran hadir di bumi, ini yang dia ajar. Makanya coba saudara lihat kembali kitab Injil. Saudara akan menemukan bahwa kemanapun Yesus pergi, dia selalu akan mengajar mengenai hakikat kerajaan Allah. Kenapa dia harus mengajar tentang kerajaan Allah? Sebab dia adalah raja dalam kerajaan itu. Makanya coba saudara lihat, Matius pasal 6, saya baca ayat 33 dan ayat 44. Karena dia menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan
dan kerajaan yang tidak akan pernah musnah. Makanya ini yang dia ajar kepada murid-murid hari itu sampai kepada kita hari ini. Matius pasal 6, saya baca ayat 33, saudara pasti sudah sangat hafal dengan ayat ini. Alkitab bilang, Yesus bilang, tetapi carilah dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalimat berikutnya, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk satu hari. Nah mari kita telisik ayat 33. Waktu Yesus bilang carilah dahulu. Kata dahulu di situ Yunani menggunakan kata proton. Proton itu artinya adalah begini Pak, Ibu. Yang pertama dan yang paling utama. Ya, jadi Yesus lagi bilang begini, ada skala prioritas yang saudara dan saya harus mainkan dalam hidupnya kita. Ada yang pertama, ada yang paling utama. Apa itu? Ini yang dia bilang, carilah kerajaan Allah. Kata carilah Yunani menggunakan kata zeteo. Zeteo itu artinya adalah begini, inginkan kerajaan Allah. Butuhkan kerajaan Allah. Selidiki kerajaan Allah dengan berpikir, merenung. Itu yang Yesus bilang. Jadi dia bilang, kalau ada prioritas yang first thing first. Kalau ada hal yang paling utama, yang paling pertama, yang harusnya terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Ini yang Alkitab bilang. Inginkan kerajaan Allah. Butuhkan kerajaan Allah. Selidiki kerajaan Allah dengan cara berpikir, merenung. Itu yang Yesus ajar. Nah begini Pak, Ibu. Semua kita punya banyak keinginan. Betul? Di sekolah dulu kita diajar. Kita punya keinginan, kita punya banyak kebutuhan. Ada premier, sekunder, tertier, dan seterusnya. Apakah boleh kita menginginkan apa aja dalam hidupnya kita? Boleh. Apakah boleh kita punya banyak sekali kebutuhan dalam hidupnya kita? Boleh. Tapi ini yang Yesus bilang, di atas semua yang kamu inginkan, di atas semua yang kamu butuhkan, yang paling pertama dan yang paling utama haruslah, apa tadi? Kerajaan Allah dulu dan kebenarannya. Sekarang mari kita lihat, apakah kerajaan Allah? Kata kerajaan di situ Yunani menggunakan kata basileia. Basileia itu salah satu pengertian yang pertama adalah ini. Pemerintahan Tuhan secara mutlak dalam seluruh aspek kehidupannya kita. Bapak Ibu, kita ini hidup dan bergerak tiap hari. Ada banyak sekali aspek dalam hidupnya kita. Keluarga, pekerjaan, usaha, keuangan, hubungan, apa saja ada dalam hidupnya kita. Dan ini yang Yesus ajar. Kalau ada hal yang paling pertama, kalau ada hal yang paling utama, yang kamu inginkan, kamu butuhkan, kamu selidiki, kamu renungkan dalam kamu punya hidup, ini yang Alkitab bilang, kasih biar Tuhan perintah kamu. Dalam seluruh aspek kehidupanmu. Apa saja yang berkaitan dengan kamu punya hidup, kasih biar Tuhan yang memerintah di situ. Itu yang dia ajarkan kepada kita. Masalahnya adalah begini Pak, Ibu. Banyak orang panggil Yesus sebagai Raja, tetapi pemerintahan masih tetap kita yang pegang. Banyak orang mengakui Yesus sebagai Tuhan, tapi kita enggak rela untuk diperintah oleh Dia. Nah sekarang apa artinya kerajaan Allah atau basileia? Pengertian yang kedua adalah begini, hak dan wewenang Raja untuk menguasai kita. Jadi Yesus lagi bilang, kasih biar saya perintah kamu dalam seluruh aspek kehidupan. Kasih biar hak untuk menguasai dan berwenang atas kamu punya hidup. Kasih biar saya yang mengambilnya. Sudah? Lalu yang ketiga, apakah basileia atau kerajaan Allah? Sederhana sekali. Aturan main dalam kerajaan Allah. Kalau saudara merenungkan firman Allah, tiap waktu, tiap saat, saudara akan selalu bertemu dengan isi berpikir Tuhan yang diperkatakan kepada kita. Betul? Nah dalam isi berpikir Tuhan yang diperkatakan kepada kita dalam firman-Nya, itu banyak sekali berisi aturan main dalam kerajaan Allah. Bagaimana orang percaya harus hidup. Jadi waktu Yesus bilang, carilah dahulu kerajaan Allah, ini yang dia lagi bilang, saya ulang karena ini inti.
yang paling pertama, yang paling utama, yang harus kamu inginkan, kamu butuhkan, kamu selidiki dalam hidup haruslah, apakah Tuhan memerintah saya atau tidak? Apakah saya memberikan keluasan kepada Tuhan, mengambil hak, mengambil alih kekuasaan, memiliki hak dan wewenang untuk menguasai saya punya hidup enggak? Apakah saya orang percaya memilih untuk membiarkan aturan-aturan, tata cara hidup dalam kerajaan Allah mendidik saya sehingga pada akhirnya dalam hidup tiap-tiap hari saya menjadi orang percaya yang terbiasa hidup pakai Tuhan punya aturan main. Nah ini Yesus ajar. Sekarang orang seringkali salah mengerti tentang konsep ini Pak Ibu. Banyak orang berpikir bahwa ya jelas dia raja, dia suruh kita carilah dahulu kerajaannya. Orang sekarang bilang ini, karena memang dia haus kekuasaan. Salah. Kalau ada nanti besok-besok sudah mendengarkan orang mengajar bahwa Yesus adalah pribadi yang haus kekuasaan, makanya dia minta supaya kita kasih pemerintahan atas hidup kita kepada dia. Dia punya hak dan wewenang kuasai kita. Kita harus takluk diri kepada semua aturan main yang diajarkan kepada kita dari firman-Nya. Karena dia haus kekuasaan. Nah, tolak itu pengajaran. Itu salah. Kalau saudara mau tahu alasan kenapa raja yang memiliki kerajaan kekal ini, waktu dia datang dan dia ajar murid-muridnya sampai kepada kita hari ini bahwa kamu harus cari paling pertama, paling utama kerajaan Allah. Karena ternyata begini, kalau dia memerintah kita, mengambil alih hak dan wewenang untuk kuasai kita punya hidup. Kalau sampai saudara dan saya memilih untuk taat aja kepada Tuhan punya ajaran, Tuhan punya aturan main di dalam firman-Nya, yang diuntungkan itu kita. Saya kasih bukti. Coba saudara buka dengan saya Mazmur pasal 33. Orang banyak mencurigai Tuhan dan berkata bahwa Tuhan minta dari saya terlalu banyak. Tapi tahukah saudara bahwa kenapa dia suruh saudara dan saya untuk melakukan Matius pasal 6 ayat 33? Karena memang apa yang dia rancang harus tergenapi dalam kita aja. Saudara masih ingat siapa tuh? Yeremia mungkin atau Yesaya? Yeremia kayaknya. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, betul? Tapi rancangan damai sejahtera yang akan mendatangkan hari depan penuh harapan kepada saudara dan saya. Nah ternyata untuk bisa mencapai itu rancangan, tidak ada cara lain. Saudara dan saya harus membiarkan Kristus memerintah. Amin. Coba. Mazmur 33. Mari saya baca ayat 9 Pak Ibu. Sampai dengan ayat 12. Tapi coba pertimbangkan ini baik. Ingat, yang ngajar Matius 6:33 adalah rajanya sendiri. Yesus sendiri. Mazmur 33 ayat 9, Alkitab bilang ini. Perhatikan. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Sebab dia memberi perintah, maka Oke. Orang Kristen gak suka diperintah Tuhan. Orang Kristen gak suka dikuasai Tuhan. Orang Kristen tidak suka hidup sesuai dengan tata cara bermain dalam kerajaan Allah. Aturan-aturan main, kebenaran dalam kerajaan Allah. Kita gak suka. Coba, mari saya tanya. Kalau memang saudara dan saya gak mau diperintah oleh Tuhan, kita gak mau biarkan dia betul-betul menjadi raja dalam kehidupan kita. Coba pertanyakan pertanyaan ini untuk diri sendiri. Lalu apakah kamu pikir kamu lebih hebat dari Tuhan? Saya coba saudara perhatikan. Raja yang satu ini, Alkitab bilang, dia tinggal berfirman saja. Firman Allah, logos sama dengan pikiran Allah yang diperkatakan. Supaya manusia bisa paham bagaimana tuntunan dari Tuhan. Coba lihat, Tuhan tinggal berfirman, tinggal bicara aja. Semua jadi. Sekarang coba tanya kepada diri sendiri. Apakah waktu saudara berbicara, semua yang saudara bicarakan jadi? Tidak. Kenapa masih mau perintah diri sendiri? Dan tidak membiarkan raja yang kerajaannya kekal itu, raja dengan kekuasaan tanpa batas itu. Kenapa tidak biarkan dia perintah kita?
Kalau dia perintah kita, dia tinggal ngomong Pak Ibu. Apapun yang gak ada dalam hidup saudara, apapun yang gak pernah jadi dalam hidup saudara dan saya, bakal jadi itu. Kalau dia memerintah. Ya. Berikutnya Alkitab bilang, tinggal dia bicara. Berikutnya dia tinggal kasih perintah. Kenapa sampai Alkitab bilang dia tinggal kasih perintah? Jelas dia raja. Mainannya raja adalah bersabda. Mainannya raja adalah kasih perintah. Dan Alkitab bilang raja yang satu ini tinggal dia kasih perintah. Yang gak ada jadi ada. Yang gak pernah jadi. Nah sekarang coba tanya kepada diri sendiri. Kalau kamu kasih perintah, apakah semua yang gak ada tiba-tiba berubah menjadi ada? Tidak kan? Makanya kenapa ini yang Alkitab bilang. Kalau kamu biarkan Tuhan menjadi raja dalam kamu punya kehidupan. Saudara dan saya punya kehidupan. Kita akan terbiasa melihat Pak Ibu. Yang kita bangun dan gak pernah jadi. Dia bisa punya kuasa untuk bikin jadi. Yang kita harapkan untuk ada dan ternyata sampai hari ini gak ada. Kalau selama dia memerintah saudara dan saya punya kehidupan, punya hak dan wewenang untuk kuasai kita punya hidup. Lalu saudara dan saya memilih aja untuk taat dan dengar-dengaran kepada semua dia punya aturan main di dalam firman-Nya. Ini yang Alkitab bilang, apa coba? Yang gak ada dalam kamu punya hidup, yang dia gak bisa bikin ada. Makanya saya bilang, kalau Tuhan dari sejak awal bilang, gini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Target Tuhan cuma satu saja. Supaya saudara dan saya menikmati apa yang baik dalam dia punya pemerintahan bagi hidupnya kita. Amin. Coba lihat ayat 10. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Siapa ini? Ini raja nih, anak manusia. Raja yang kerajaannya kekal. Kekuasaannya sehebat ini Pak, Ibu. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Coba saudara lihat. Rencana bangsa-bangsa bisa gagal kalau Tuhan bilang gagal. Rencana suku-suku bangsa bisa apa coba? Bisa enggak ada kalau Tuhan bilang enggak ada. Sekarang saudara pikir saudara siapa? Kita pikir kita siapa? Sampai kita berani sekali susun rencana untuk diri sendiri. Kamu pikir kamu siapa? Sampai kamu berani sekali membuat rancangan berkaitan dengan kamu punya hidup tanpa memilih untuk takluk kepada Tuhan punya pemerintahan. Kita paham Pak Ibu, dia punya hikmat dengan kita punya hikmat. Seperti langit jauhnya dari bumi. Saudara pasti orang cerdas, tapi garis bawahi, Tuhan jauh lebih cerdas. Saudara pasti adalah orang berpengalaman, tapi garis bawahi, Tuhan hidup lebih lama dari saudara dan saya. Dia jauh lebih berpengalaman. Saudara mungkin jago berhitung dalam hidup. Tapi dengarkan ini baik. Bahkan saudara tidak punya kemampuan untuk menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Tapi Tuhan, dia bisa melakukannya. Kalau rencana bangsa-bangsa, rancangan suku-suku bangsa bisa gagal, bisa ditiadakan. Bagaimana dengan kita? Halo? Makanya kenapa Yesus bilang ini, kalau ada hal yang harus kamu butuhkan, harus menjadi hal yang paling bersama dalam kamu punya kehidupan, ini saja, kasih biar dia jadi raja. Biarkan dia memerintah, supaya dia bisa memberikan kepada saudara dan saya hikmat, sehingga pada akhirnya kita bisa tahu bagaimana menyusun rencana, bagaimana membangun rancangan, supaya apa yang kita rencanakan, apa yang kita rancangkan, disetujui oleh Tuhan, ditopang oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, menjadi berhasil. Kita berhasil karena dia memerintah. Kalau dia tidak memerintah, dengarkan ini baik Pak, Ibu, apapun yang kita bangun bisa habis. Makanya kenapa Mazmur pasal 127, coba mari kita baca bersama ayat 1 dan ayat 2. Mazmur pasal 127 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Minta tolong ditampilkan supaya kita bisa baca bersama. 2, 3. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, bagaimana? Sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota,
Sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Lihat, saudara bangun apa aja, Tuhan berkuasa untuk bikin runtuh. Saudara rancang apa aja, Tuhan bahkan punya kuasa untuk bikin gagal. Lalu kenapa masih bermain lebih pintar dari Tuhan? Masih beranggapan bahwa saudara lebih jago untuk memahami jalan hidup dibanding dengan Tuhan. Padahal dari awal yang punya kerajaan, penguasa alam semesta, yang kerajaannya tidak bisa digoncangkan, bertahan sampai kepada kekekalan. Dia cuma bilang begini, kasih biar saya jadi raja. Kasih biar saya perintah kamu. Kasih biar saya kasih tahu aturan mainnya bagaimana. Ikuti saja aturan mainnya. Saudara dan saya tidak akan celaka dalam hidup. Amin. Itu tadi ayat 10, lihat ayat 11. Rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Lalu Mazmur 33 ayat 11, rancangan hatinya bagaimana? Turun-temurun. Coba, saudara, selama kita hidup, kita adalah orang yang suka bikin rencana kan? Ya, coba. Mari kita akui jujur. Rencana kita seringkali berganti-ganti kan? Berubah-ubah. Seringkali kita bikin rancangan suka kita ganti-ganti Pak, Ibu. Karena somehow waktu kita meneliti, kita lihat ini kayaknya kurang perfect deh. Ini karanya kurang di sini, lalu kita ganti. Itu sebenarnya sedang memberitahukan kepada saudara dan saya bahwa, hey, kamu butuh Tuhan untuk kasih arahan. Kamu butuh penguasa alam semesta yang membangun bumi, yang tahu bagaimana berencana dan tahu bagaimana merancang. Lalu Alkitab bilang ini, kalau dia sudah susun rencana, sekali dia bikin rencana, rencananya bertahan untuk selamanya. Sekali dia bikin rancangan hatinya turun-temurun. Nah, kehendak Tuhan bagi saudara dan saya adalah begini, kasih biar dia perintah saudara dan saya dalam seluruh aspek kehidupan. Saya ulang. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam waktu, dalam keuangan, dalam keinginan, dalam kebutuhan, you name it, apa aja. Kasih biar dia perintah saudara dan saya. Sebab kalau dia terlibat, rencana dan rancangannya dia kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Lihat Alkitab bilang, berlanjut turun-temurun. Makanya baca kitab Keluaran, baca kitab Ulangan, saudara akan mendapati ini rancangan Tuhan. Tuhan menetapkan berkat turun dan memburu orang percaya. Sampai berkat akan menetap di atas kepalanya kita, Alkitab catat. Tapi apakah sampai kepada kita? Tidak. Rancangannya Tuhan adalah begini, berkatnya atas kita, dia akan lanjutkan sampai kepada keturunan ke-7, sampai keturunan ke-8, bahkan sampai keturunan ke-12 dari keturunannya kita. Bayangkan. Survei membuktikan Pak, Ibu, di kalangan orang-orang kaya di Indonesia sekian tahun yang lalu, kekayaan paling mentok bertahan sampai di generasi ketiga. Setelah itu akan mengalami penurunan. Itu survei sekian tahun yang lalu. Beberapa universitas di dunia juga melakukan penelitian terhadap orang-orang yang memiliki kekayaan fantastis di dunia. Dan dari hasil penelitian lebih dari 30 tahun ditemukan fakta bahwa apapun yang berkaitan dengan kepemilikan pada satu titik, kalau generasi tidak terdidik dengan baik, mentoknya selalu di generasi ketiga. Tapi lihat Tuhan punya rancangan. Tuhan tidak menyelesaikan rancangannya mentok di kita punya generasi ketiga. Kita generasi pertama, anak kita generasi kedua, cucu kita generasi ketiga, lalu cicitnya kita akan celaka. Bukan itu Tuhan punya rencana. Sewaktu dia merancang, Alkitab bilang, rancangan hatinya turun-temurun. Makanya Alkitab bilang, kalau Tuhan merancang sejahtera dalam orang punya hidup, Tuhan akan rancang sampai kepada keturunan 7, 8, 12. Kalau Tuhan rancang berkat kepada orang yang mengasihi dia, Tuhan rancang sampai kepada keturunan 7, 8, 12. Sehebat itu dia. Makanya kenapa dia bilang, kalau ada hal yang utama, kalau ada hal yang paling pertama,
yang kamu butuhkan, yang kamu inginkan, yang kamu selidiki dalam hidup, haruslah begini, Tuhan jadilah raja atas saya. Perintah saya, supaya apapun yang Tuhan perkatakan jadi dalam hidup saya. Apapun yang Tuhan rancang tergenapi di dalam saya. Yang gak ada jadi ada, yang gak jadi jadi. Jadi karena Dia adalah penguasa yang kerajaannya, saya ulang, bertahan sampai kepada kekekalan. Amin. Coba ayat 12. Kenapa Dia suruh saudara dan saya untuk? Biarkan Dia memerintah atas hidup kita. Kenapa Dia capek-capek berkali-kali Dia suruh umatnya, dengarkan saya punya suara saja, taati. Karena yang Dia mau terakhir di ayat 12 Dia bilang ini, berbahagialah bangsa yang bagaimana? Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Apakah saudara dan saya adalah milik Kristus? Iya, kita milik Kristus. Lalu Alkitab bilang ini, selama Tuhan jadi Tuhan dalam kamu punya kehidupan, fakta yang akan kamu temukan adalah kamu berbahagia. Kalau saudara bertanya hari ini, kenapa saya tidak bahagia dalam hidup? Kata bahagia dalam bahasa Ibrani menggunakan kata eser. Eser bukan sekedar bahagia Pak Ibu. Eser itu artinya juga yang kedua adalah begini, diberkati. Eser juga artinya adalah begini, perolehan hikmat. Eser juga artinya adalah begini, mendapatkan bimbingan, mendapatkan tuntunan. Jadi Tuhan menjamin, selama saya jadi raja, selama kamu berani takluk diri, ikuti saja saya punya arahan. Ikuti saja saya punya tuntunan. Taat saja kepada saya punya firman, kata Tuhan. Ini yang Dia bilang, kamu akan bahagia. Kamu akan diberkati. Kamu akan dapatkan hikmat. Kamu tidak kehilangan tuntunan. Kamu akan terima bimbingan. Saudara dan saya tidak akan salah jalan. Kita akan berjalan pada jalan yang benar menuju kepada penggenapan rancangan Allah buat hidupnya kita. Saya ulang. Berarti sekarang begini. Kalau sampai hari ini saudara tidak bahagia. Tidak bahagia secara individu. Tidak bahagia dalam keluarga. Tidak bahagia dengan pekerjaan yang sekarang saudara sedang dipercayakan untuk ada di dalamnya. Tidak bahagia dengan saudara punya pencapaian. Tidak bahagia bahkan dengan usaha yang saudara kelola. Tidak bahagia aja melihat tidak ada berkat yang bertahan. Lalu melihat selalu kalau bikin keputusan selalu salah memutuskan. Terbanyak. Kalau bikin pilihan selalu terbanyak salah pilih. Tahukah saudara bahwa kita udah tahu masalahnya. Kamu enggak duduk dekat Tuhan sebagai raja dan minta dari Dia arahan. Bapak Ibu, sehebat-hebatnya kita, mata kita tidak bisa menembus 1000 kilometer ke depan. Tuhan tahu 1000 tahun dari sekarang apa yang akan terjadi, Dia tahu. Lalu kenapa masih sok jago dan beranggapan bahwa pertimbangan kita yang paling betul, rencana kita dan rancangan kita yang paling hebat, dan kita masih juga keras kepala, gak mau takluk aja kepada Tuhan punya pemerintahan, memilih tidak taat, karena menurut kita Tuhan membebankan aturan yang bikin saya susah, itu mispersepsi. Kebohongan dalam persepsi saudara. Alkitab bilang ini, kalau Tuhan kasih tahu aturan main, ikuti aja. Aturan itu yang akan bikin kamu bahagia. Aturan itu akan bikin kamu terbiasa melihat Tuhan memberkati kamu. Aturan itu yang akan membuat kamu menjadi diberkati oleh hikmat Allah. Kamu tahu bagaimana harus merancang, membangun rencana. Kamu tahu ke arah mana harus berjalan. Saudara dan saya akan terbiasa melihat apapun terjadi dalam hidupnya kita karena Tuhan memerintah. Amin. Jangan over pede Pak, Ibu. Kita enggak sehebat yang kita pikir. Jangan terlalu sombong dengan berpikir bahwa Tuhan tidak up to date. Percayalah. Alkitab menjelaskan, He is the ancient God. Dia adalah Allah masa lampau. Tapi Dia juga adalah Allah waktu sekarang. Lalu Dia juga adalah Allah masa depan. Masih ingat waktu Musa mau diutus ke tanah Mesir, ketemu dengan orang-orang Yahudi,
hari itu. Lalu kemudian Musa tanya kepada Tuhan, saya harus kasih tahu kepada mereka siapa yang utus saya. Lalu Tuhan bilang ini, kasih tahu buat mereka, I am that I am yang mengutus aku kepadamu. Sudah tahu konsep I am? Sekarang terkonsep pada ancient God, tapi dia ada di waktu itu. Sekarang dia ada di waktu sekarang. Masa depan dia ada di waktu masa depan. Dia adalah omnipresent God. Allah yang selalu ada. Allah yang kekinian. Allah yang up to date. Saudara bahkan gak tahu apa yang terjadi di masa depan. Tuhan tahu. Makanya kita gak bisa bilang bahwa ya dia Tuhan sih. Tapi dia adalah ancient God. Tuhan yang tidak up to date, percayalah. Kalau dia tidak up to date, bumi gak akan berputar sampai hari ini. Saudara googling aja, bumi kalau berhenti berputar 1 detik saja, kehidupan kolaps. Manusia mati, in a second. In a second. Makanya kenapa Tuhan Yesus bilang ini, kasih biar saya perintah kamu. Belajar untuk takluk. Taati aja, Tuhan punya aturan main. Ujung-ujungnya kamu tidak akan celaka. Ujung-ujungnya adalah kamu bahagia. Itu yang Alkitab ajar. Amin. Kemudian coba kembali kepada Matius pasal 6. Makanya kenapa di ayat 34 Yesus bilang begini. Ya sudah. Kalau saya jadi raja atas kamu punya hidup. Ini yang dia bilang. Tidak usah khawatir akan hari esok. Kesusahan hari ini cukup buat hari ini. Kamu tidak usah khawatir hari esok. Hari ini saya ada, kamu tidak usah khawatir. Hari esok saya ada, kamu tidak usah khawatir. Selama dia memerintah kita, harga mati Pak, Ibu, start dari ribuan tahun yang lalu Alkitab sudah bilang. Selama kamu takluk kepada dia punya pemerintahan, ujung-ujungnya kamu bahagia, tidak usah khawatir. Amin. Baru yang kedua Matius pasal 33. Carilah dahulu 1 kerajaan Allah, 2 kebenarannya. Bapak Ibu, kata kebenaran di situ menggunakan kata dikaiosonai. Dikaiosonai salah satu pengertiannya adalah begini, kebenaran di dalam Kristus. Dia suruh kita takluk kepada dia punya pemerintahan karena dia mau saudara dan saya berbahagia dalam hidupnya kita. Diberkati dalam hidupnya kita. Punya hikmat, punya bimbingan, punya tuntunan. Jangan salah arah, mencapai Tuhan punya tujuan, menikmati masa depan. Tapi yang kedua dia bilang, kalau ada hal yang utama dan yang paling pertama yang harus kamu inginkan, kamu butuhkan, kamu selidiki. Apa tadi? Kebenaran atau kebenaran di dalam Kristus. Pertanyaannya, kenapa dia suruh kita melakukannya? Tahukah saudara bahwa lawan dari kebenaran di dalam Kristus hari ini disebut dengan istilah self-righteousness? Bahwa rupa-rupanya start dari zaman Adam dan Hawa sampai dengan zaman kita hidup hari ini, manusia masih juga terjebak kepada apa yang disebut dengan istilah self-righteousness. Orang menolak Tuhan punya kebenaran karena orang berpikir saya punya my own righteousness. Orang menolak Tuhan punya hikmat karena orang berpikir bahwa saya berhikmat. Orang menolak Tuhan punya hitungan karena kita berpikir kita lebih jago berhitung. Padahal kita sudah tahu, kamu rancang juga bisa selesai kok. Tuhan berkuasa menggagalkan rancangan bangsa-bangsa. Kenapa kamu berpikir kamu lebih jago dari Tuhan? Contoh self-righteousness Pak, Ibu. Ada orang yang bilang begini, kalau dia bikin jahat sama saya, lalu saya balas kejahatan balik untuk dia, saya salahnya di mana? Kalau dia hianati saya, lalu saya balas hianati dia balik, saya salahnya di mana? Kalau dia rugikan saya, lalu saya rugikan dia balik, saya salahnya di mana? Itu self-righteousness. Makanya kan Tuhan Yesus ajar ini dalam perumpamaan kerajaan Allah dan seterusnya. Ini yang dia bilang, kamu telah mendengar, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Masih ingat? Apa itu? Self-righteousness. Mata ganti mata,
gigi ganti gigi. Lalu kalimat berikutnya Yesus bilang apa? Tetapi aku berkata kepadamu. Lawan dari kebenaran dalam Kristus adalah self-righteousness. Coba cek ulang, self-righteousness model apa yang saudara bangun dalam hidup saudara, sehingga pada akhirnya saudara nggak rela membiarkan Kristus memerintah saudara di dalam firman-Nya. Self-righteousness ini harus takluk kepada kebenaran di dalam Kristus. Yesus bilang, aku berkata kepadamu, kalau ada orang tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Kalau ada orang minta jubah, kasih baju. Kalau ada orang jahatin kamu, kerjakan kebaikan untuk itu orang. Kalau ada orang aniaya kamu, berdoa untuk itu orang. Itu apa? Kebenaran dalam Kristus, bukan self-righteousness. Orang Kristen hari ini panggil Yesus sebagai Raja. Tapi kita hidup berdasarkan kebenaran pribadi yang kita bangun. Padahal Alkitab ajar, selama Kristus jadi Raja, saudara dan saya harus membiarkan kebenaran di dalam Kristuslah yang menjadi tolak ukur kita. Berpikir, berkata-kata, berkelakuan dalam tiap-tiap hari. Makanya kata kebenaran atau dikayosunai, pengertian yang berikutnya adalah ini. Pikiran, perasaan, dan kelakuan yang disetujui oleh Tuhan. Sekarang cek ini Pak, Ibu. Ajukan pertanyaan ini untuk diri sendiri. Kamu mau bahagia? Kamu mau diberkati? Dikuasai oleh hikmat? Mendapatkan tuntunan dan pimpinan dari Tuhan? Kamu mau menikmati rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera yang penuh dengan harapan di depan? Mau? Kalau memang mau, pertanyaan berikutnya adalah, kamu rela diperintah oleh Tuhan gak? Pakai dia punya firman. Kamu rela gak membiarkan Tuhan ambil alih hak dan wewenang atas kamu punya kehidupan? Kuasai kamu sepenuhnya. Kamu berani gak melatih diri, start from this day on, dari hari ini. Melatih diri taat aja kepada kebenaran di dalam Kristus. Karena ujung-ujungnya, waktu saudara dan saya fokus kepada yang saya pikirkan, Tuhan setujui. Saya harus memikirkan apa yang Tuhan setujui. Saya harus memperkatakan apa yang Tuhan setujui. Saya harus bertindak, bersikap, berkelakuan seperti yang Tuhan setujui. Maka nanti saudara lihat, selama Tuhan menemukan bahwa Dia memerintah saudara dan saya punya hidup. Kebenarannya memerintah saudara dan saya punya hidup. Harga mati saudara dan saya akan disebut orang-orang yang berbahagia. Amin. Sudah, saya selesai. Saya undang saudara mari bangkit berdiri. Saya tidak menyelesaikan semuanya, tapi paling tidak saudara mendapatkan gambarannya. Di ayat 33 ini yang Yesus bilang, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kata ditambahkan di situ adalah ini, kamu akan memperoleh lebih banyak dari yang kamu kira. Kamu kira dan kamu punya rancangan kamu bisa dapat satu? Ternyata Tuhan punya rancangan. Kalau kamu ikuti saya punya rancangan, sebenarnya kamu akan dapat 10. Makanya waktu Yesus bilang semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang Yesus maksudkan adalah Dia akan memberi lebih banyak dari yang saudara kira. Saudara, kata ditambahkan juga artinya adalah begini. Dia akan memastikan apa yang Dia sudah rancang kepada saudara terjadi untuk saudara. Berkat yang Dia sudah susun untuk saudara dan saya, itu cuma ada untuk kita. Dia tidak akan salah perintah berkat untuk kita jatuh ke orang lain. Gak ada konsepnya. Makanya kenapa Dia bilang, ya sudah. Yang paling utama, yang paling pertama, di atas semua kebutuhan dan keinginan. Ngomong sama Tuhan, perintah saya. Kuasai saya punya hidup. Saya mau taat aja kepada kebenaran. Kejar kebenaran Kristus. Buang your self-righteousness. Supaya pada akhirnya saudara dan saya dapat lebih banyak sesuai dengan Tuhan punya takaran buat hidupnya kita. Bukan takaran yang kita ukur untuk dirinya kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Berapa banyak saudara mau angkat tangan di hadapan Tuhan di akhir tahun ini. Berkata kepada Tuhan. Berdaulat atas hidup saya Tuhan. Saya berserah penuh. Tuhan suruh saya belok kiri, saya belok kiri. Tuhan suruh saya diam, saya diam. Tuhan suruh saya bicara, saya bicara. Tuhan suruh saya tunggu, saya tunggu. Engkau rajanya, saya akan takluk diri aja.
Rancanganmu tidak pernah gagal. Rencanamu selalu akan berhasil. Engkau penguasa alam semesta. Kerajaanmu tidak bisa digoncangkan. Kerajaanmu bertahan sampai kepada kekekalan. Kebenaranmu yang membuat saya berbahagia. Kalau saudara orangnya, saudara boleh angkat tangan. Di akhir tahun ini Tuhan, kalau toh selama ini kami terbiasa memerintah diri kami dan hidup sesuai dengan our self-righteousness, maka di akhir tahun ini kami membuang pemerintahan atas hidup kami pribadi dan membuat our own self, our own righteousness, our own righteousness Tuhan, kami buang. Dan kami meminta kiranya Engkau yang memerintah kami. Kebenaran-Mu kiranya yang memerintah kami. Supaya pada akhirnya, apapun yang gak jadi di dalam kami, bisa jadi. Apapun yang gak ada di dalam kami, bisa ada. Karena memang Tuhan memerintah. Kalau dalam hidup kami tidak berbahagia, kami tahu waktu Engkau memerintah, kami akan berbahagia. Kami mungkin hari ini dapat cuma 1. Padahal target Tuhan adalah Tuhan kasih 10 untuk kami. Memerintahlah atas kami. Kami takluk. Supaya apa yang sudah Tuhan timbang buat kami menerimanya sesuai dengan timbangannya Tuhan. Kami menerima sesuai dengan Tuhan punya takaran. Tuhan punya ukuran. Segala sesuatu ditambahkan kepada kami. Ini kami angkat tangan kami. Pimpinlah kami di akhir tahun ini. Masuk tahun depan. Dan tahun-tahun hidup yang Tuhan akan percayakan buat kami sampai ke depan. Tetaplah memerintah. Jadi raja atas kami. Kami tahu kalau Engkau jadi raja. Konklusi atas hidup kami satu saja. Kami akan berbahagia. Seluruh kebenaran ini materaikan Tuhan. Dalam pertimbangan kami, perenungan kami. Seumur hidup kami. Kiranya waktu kami taat, berkat Tuhan, Tuhan lanjutkan atas hidup kami, kepada keturunan kami, keturunan ke-7, 8, sampai kepada yang ke-12. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan berkati, Bapak Ibu silakan duduk. Hai Church, selamat tahun baru 2025. Berikut adalah pengumuman kegiatan di GBI Puri Indah untuk minggu ini. Mari kita bersama-sama lintas generasi datang ke hadirat Tuhan untuk berdoa, memuji, dan menyembah Dia. Dalam ibadah Intergen Prayer yang akan dimulai kembali pada Selasa 14 Januari 2025 jam 7 malam di ruangan Revival House of Blessing. Kami mendorong Anda untuk membawa keluarga, sahabat, dan orang-orang terkasih untuk mengalami hadirat Tuhan yang mempersatukan. Hai wanita-wanita Tuhan, minggu ini ibadah Woman in Christ akan dimulai kembali Kamis 9 Januari 2025 jam 10 pagi di GBI Puri Indah Mall, basement G4, zona merah. Mari bersama-sama datang ke hadirat Tuhan untuk diperlengkapi, dikuatkan, dan mengalami lawatannya. Jangan lupa ajak teman-teman, sahabat, atau keluarga wanita Anda untuk bergabung dalam ibadah ini. Puri Intergen Church mempersembahkan sebuah conference 1 hari penuh Jakarta Prophetic Gathering 2025 dengan tema Preparing for the Harvest and Glory. Conference ini adalah wadah bagi hamba-hamba Tuhan dan jemaat untuk mendengar tuntunan profetik bagi kota Jakarta dan diperlengkapi untuk menjadi penuai-penuai jiwa di akhir zaman ini bersama Pastor Michael Wijaya dari Roland Indonesia dan seorang pendiri dan pemimpin dari Jesus Ministry se-India, Prophet Sadhu Sudar Selvaraj.
seorang hamba Tuhan yang berfokus pada nubuatan, kebangunan rohani, dan persiapan gereja untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Acara ini akan dilaksanakan pada Selasa 18 Februari 2025 pukul 9 pagi sampai dengan jam 9 malam di gedung House of Blessing, Kembangan Selatan, Jakarta Barat. Scan QR berikut untuk mendaftarkan diri saudara. Dan informasi lebih lanjut, saudara dapat menghubungi counter GBI Puri Indah. Demikian pengumuman dari kami. Happy New Year and God bless you. Bapak, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk pelayanan Bu Ona Tuhan di tempat kami. Berkati beliau, Pak Timothy, seluruh keluarga, pelayanan, Yayasan Banner, apa yang dipercayakan Tuhan. Tahun depan Tuhan tambahkan kapasitas, dan apa yang Tuhan sudah percayakan lebih lagi jadi berkat bagi bangsa ini dan bagi bangsa-bangsa. Kayak berdoa Tuhan kesehatan melimpah buat Bu Ona Tuhan. Dan biarlah Tuhan apa yang Tuhan janjikan dalam hidupnya digenapi. Terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu dan setiap kita mengangkat tangan, arahkan hati kepada Tuhan sang sumber berkat itu sendiri. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus pulanglah. Dan bawalah segala berkat terbaik dari Allah Bapa. Cinta kasih daripada Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini. Bahkan sampai selama-lamanya, sampai dia menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi setiap jemaat yang telah menerima berkat dan siap menjadi berkat. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.